Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kisah dari Arman, Jakarta. Aku terbangun karena dingin yang menyengat. Rasa menusuk tulangku. Kulihat jam 3 pagi. Seketika terbayang lagi wajah neneng. Terbayang indahnya. 3 tahun bersama, tidak mudahku untuk melupakan semua yang telah terjadi. Seminggu yang lalu, neneng telah dinikahi pria pilihan orang tuanya. Menetes air mataku. Ya sudahlah, mungkin ini jalan hidupku. Sambil menyeka air mata. Sekarang aku pulang kampung ke rumah nenek dan kakek di daerah dingin, pegunungan. Aku melarikan diri untuk mengobati hati yang luka. Aku perlu waktu untuk menyendiri. Rumah nenek dan kakek terbuat dari kayu. Dingin udara luar menembus ke dalam bilik. Terdengar suara kakek batuk. Kakek udah mau siap-siap ke masjid. Dalam hatiku berkata, Mar, lembut suara kakek membangunkanku. Ayo nak bangun, kita sholat subuh ke masjid. Dengan malas, aku bangun dan wajah sedikit kesal. Selesai sholat subuh di masjid, kakek mengajak aku sarapan di warung Bu Leha yang ada di pinggir kampung. Makanan dijual Bu Leha memang terkenal enak dan laris. Dengan senang hati, aku terima tawaran kakek. Kami memesan kopi dan sarapan. Lumayan rame yang makan di warung Bu Leha. Lebih rame lagi yang beli bawa pulang. Tiba-tiba mataku tertuju pada pembeli yang antri. Perempuan cantik muda dengan wajah yang ayu. Umurnya lebih kurang 20-an. Cantik juga, dalam hatiku berkata. Tiba-tiba pandangan kami bertemu, membuat dia tertunduk malu-malu dan tersenyum tersipu malu. Jiwa genitku mulai keluar. Lumayanlah, ini buat menutupi luka hati, ujarku dalam hati. Kulihat kakek asyik mengobrol dengan orang-orang di dalam warung. Aku jadi penasaran. Cantik banget nih perempuan. Bisa nih aku lupain masa lalu dengan kehadirannya. Tanpa sadar, aku berjalan ke arah dia. 3 langkah, aku hampir dekatin dia. Dia langsung bayar makanannya ke Bu Leha. Dia melirik tersenyum, melihat ke aku, dan berjalan ke arah pohon bambu. Aku jadi gemetar dengan senyuman manisnya. Aku pandangin sampai dia hilang di tikungan jalan arah pohon bambu. Aku kaget, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Rupanya kakek. Ngapain kamu berdiri di sini? Sarapan kamu tuh udah mulai dingin tuh. Belum dimakan, ujar kakek. Iya kek, aku tergagap. Sampai di rumah, aku masih terbayang. Wajah gadis itu bikin aku tersenyum sendiri. Sepertinya aku mulai jatuh hati dengan gadis desa itu. Aku lihat nenek lagi memasak buat makan siang kami. Kakekku mulai ke kebun di belakang rumah. Aku menyusul kakek. Udah hampir panen ya kek? Tanyaku. Alhamdulillah Mar. Bentar lagi terong dan timun udah bisa dipanen. Udah ada yang beli nih, tinggal tunggu panen, jawab kakek sambil tersenyum. Alhamdulillah, jawabku. Aku pun ikut menolong kakek membersihkan kebun sambil ngobrol. Sesekali kakek tertawa bercerita. Ayo makan, seru nenek tiba-tiba dari jendela dapur. Sebentar lagi zuhur, makanlah dulu, seru nenek. Ayo Mar,
kita makan. Habis itu kita ke masjid untuk sholat zuhur. Siap kek, jawabku. Selesai makan, aku dan kakek mandi. Tampak sekali cucuku ini, seru kakek, tersenyum. Nenek pun ikut tersenyum bangga. Kakek dan nenek melihat aku udah rapi ke masjid dengan baju koko dan sarung. Dalam hatiku berkata, mana tahu bisa ketemu tuh cewek lagi. Selesai sholat, aku berdiri di perkarangan masjid. Dalam hati berharap bisa melihat wajah cantik itu lagi. Sedangkan kakek masih di dalam, masih berzikir. Tiba-tiba ada yang melintas dengan sepeda di depanku. Duk, jantungku berdebar. Ya, si cantik lewat di depanku. Aku mau memanggil pun malu, karena belum kenal. Sejauh 50 meter dariku, dia berhenti dan menoleh padaku dengan senyuman yang begitu manis. Oh Tuhan, aku jadi malu dan membalas senyumannya. Aku seperti mengerti, dia sepertinya juga suka padaku. Ah, udah ada kode nih, tinggal berkenalan saja. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya ke arahku. Aku jadi kegeeran dan segera berlari ke arah dia. Kenalkan, aku Amar. Aku Sakila, jawabnya sambil tersenyum. Aku gugup. Dia juga gugup. Kamu tinggal di mana? Tanyaku memecah kekakuan kami. Aku tinggal di balik pohon bambu itu, katanya sambil menunjuk. Pohon bambu di tikungan jalan itu sekitar 200 meter dari masjid, dekat dari warung Bu Leha. Amar, Amar! Terdengar kakek memanggilku. Iya kek, jawabku. Waduh, dicariin ternyata di sini. Ngapain kamu berdiri sendirian di sini? Ujar kakek. Enggak iya kek, jawabku gugup. Aku menoleh ke Sakila. Ternyata Sakila udah gak ada. Cepat juga ya Sakila bawa sepedanya, ujarku dalam hati. Hari demi hari berlalu. Aku sering ketemu Sakila, walau hanya saling sapa saja. Tak terasa, bibit cinta mekar di hatiku. Aku mulai rindu dengan kehadiran Sakila, gadis cantik itu. Semua aku rahasiakan kepada kakek dan nenek, karena belum waktunya mereka tahu tentang Sakila. Suatu malam, sepupu-sepupuku yang tinggal di desa berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Namanya Jufri, Daud, Iwan, dan Hari. Mereka semua hampir seumuranku. Kami terlihat sangat akrab, bercerita sambil tertawa. Biasalah cerita anak muda, gak jauh dari cerita cinta. Udahlah Mar, kamu cari aja gadis di desa ini, cantik-cantik dan setia, ujar Jufri. Disambut tawa kami semua. Aku udah ketemu kok, idaman hatiku di desa ini, ujarku. Hah? Siapa tuh? Jawab mereka serentak, diiringi senyum kakek dan nenek. Nantilah aku kasih tahu, soalnya masih PDKT, jawabku tertawa. Suatu hari, aku ketemu Sakila di jalan. Aku lagi sendirian bawa motor. Aku lihat Sakila jalan sendirian. Sakila mau kemana? Tanyaku. Mau pulang bang, jawabnya sambil tersenyum. Sini aku antar. Naiklah, jawabku. Sakila tersenyum dan mengangguk. Sampailah kami di tikungan pohon bambu. Oh, ternyata ada kampung lagi ya di sini, di balik pohon bambu ini. Aku baru lihat. Aku pikir selama ini hanya pohon bambu aja, ujarku ke Sakila.
Ibu dan bapakku lagi tidak di rumah. Gimana kita duduk di belakang rumah aja, ujar Sakila. Dengan senang hati, aku mengangguk. Yang penting bisa berdekatan dengan Sakila. Ya ampun, cantiknya, ujarku dalam hati. Sakila bercerita, dia dulu pernah hampir menikah, tapi tidak jadi, dan mantannya itu udah nikah dengan orang lain. Setahun setelah kami berpisah, ujar Sakila dengan wajah sedih. Baguslah, gak jadi menikah, kataku. Dalam hati tersenyum. Aku pun bercerita tentang Neneng yang akhirnya menikahi pria lain karena pilihan orang tuanya. Tiba-tiba, Sakila memegang tanganku, bikin jantungku berdebar. Maukah kamu menikahiku? Aku tergagap. Aku mengangguk, seperti mimpi. Akhirnya aku bertemu jodohku di desa ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kamu mau terima aku apa adanya? Tanya Sakila. Aku akan terima kamu dengan apa adanya, karena aku mencintaimu dengan hati yang terdalam, jawabku. Kami pun berpelukan. Aku bagaikan mimpi. Tiba-tiba ini terjadi. Hadiah terindah untukku. Sakila juga mencintaiku. Tanpa terasa, sudah mulai sore. Aku pamit dengan Sakila untuk pulang. Takut kakek dan nenek mencariku. Tapi Sakila bilang, aku takut sendirian. Ibu dan bapak gak akan balik. Maukah kamu temenin aku di rumah? Tapi apa kata orang kampung? Kita berdua di rumah, sedangkan kita belum menikah, jawabku. Jika kamu mencintaiku, kamu pasti mau menemaniku kapan saja, ujar Sakila. Akhirnya aku patuh dengan Sakila. Malam itu aku nginap dengan Sakila. Setan telah menghanyutkan kami. Terjadilah yang haram yang tak boleh dilakukan. Aku lupa semua tentang nenek, kakek, orang tuaku, dan semuanya. Pikiranku hanya ada Sakila. Hidupku terasa indah berdua tinggal dengan Sakila. Udah sebulan Amar hilang, kata kakek. Ya kek, jawab Jufri. Udah semua cara kita mencarinya, tapi kita belum tahu kabarnya di mana, jawab Pak Ucup. Ternyata Bapak Amar yang datang dari Jakarta. Kek, Amar pernah bercerita tentang gadis desa ini. Apakah ada hubungannya dengan kehilangannya? Ujar Hari. Gimana kalau kita datangin Ki Daud sepuh di sini? Beliau juga bisa dalam hal-hal goib, ujar nenek. Kampung pun heboh dengan kehilangan Amar. Desas-desus, Amar hilang, diculik orang Bunian. Membuat penduduk kampung takut. Setiap hari ada aja makanan yang hilang atau hewan yang hilang. Ibu-ibu berbisik di warung. Sepertinya bakal ada acara hajatan orang Bunian. Soalnya banyak ternak yang hilang dan peralatan dapur warga juga ada yang hilang. Jangan-jangan Amar akan dinikahkan mereka, seru salah satu ibu-ibu di sana. Mereka bubar dengan muka ketakutan. Berdasarkan mitos yang beredar, orang-orang Bunian itu adalah sejenis makhluk halus yang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Mereka bisa berbaur dengan manusia. Jika melihatkan wujud biasanya, mereka melihatkan wajah yang rupawan. Mereka biasanya ada di perbukitan, hutan, dan area kuburan. Ki Daud mengangguk-angguk mendengar cerita kakek. Dengan tatapan tajam Ki Daud membakar menyan
dan berkomat kamit. Keris kecilnya ditancapin di menyan yang terbakar, dan Ki Daud seperti membaca mantra. Sekali-kali wajah Ki Daud menegang dan berkeringat. "Susah, susah," teriak Ki Daud. Bikin kami yang ada di situ kaget. "Gimana Ki?" seru kakek. "Amar cukup sulit kita panggil. Soalnya dia udah tidur dengan orang Bunian dan akan menikah," teriak Ki Daud. "Astagfirullah," ujar kami serentak. "Solusinya gimana Ki? Biar Amar selamat," ujar bapaknya Amar. Pencarian Amar terus berlanjut. Semua orang pintar dari mana saja berdatangan untuk mencari Amar, tapi hasilnya tetap nihil. "Dia udah seperti raja di sana," kata Ki Daud. "Dia jatuh hati dengan putri Bunian yang sangat cantik, dan Amar sudah mengikat janji." Putri Bunian yang cantik itu bernama Sakila, ujar Ki Daud. Kami semua ternganga mendengar cerita Ki Daud. Mereka akan melangsungkan pernikahan pas bulan purnama ini, sekitar 7 hari lagi. Berdoalah, semoga Amar bisa mendengar suara kita sebelum acara itu. Jika mereka sudah menikah, Amar takkan pernah kembali lagi ke dunia ini, seru Ki Daud. Nenek dan ibu Amar menangis sambil berpelukan. 7 hari lagi acara perkawinan kita. Lihatlah, orang kampung sudah ramai yang memasak, ucap Sakila tersenyum ke Amar. Amar seperti raja kecil, berpakaian bagus seperti raja. Tapi Amar tidak pernah terfikir apa-apa. Hanya Sakila yang ada dalam otaknya. "Orang tuaku akan hadir pas di acara perkawinan kita," ucap Sakila. Aku tersenyum sambil memeluk Sakila. Aku bahagia sekali. Hanya Sakila di hatiku dan pikiranku. Kadang-kadang aku terbayang wajah orang tua dan keluargaku, tapi terus hilang berganti dengan Sakila. Akhirnya digelar pengajian untuk Amar. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seru kakek. "Kampung mereka di rumpun bambu itu," kata Ki Daud. "Aku takut Amar dikasih makan dan salah memilih nasi. Jika dia pilih nasi hitam, bisa jadi dia kan menetap di sana. Semoga dia memilih nasi putih atau kuning. Dia bisa kembali dalam waktu 7 hari, bisik Ki Daud ke kakek. Besok hari kedua, kita memanggilnya, kata kakek. Kakek, nenek, orang tua Amar, dan keluarga, dan orang kampung sholat tahajud berjamaah, memohon Amar kembali dengan selamat. Setiap jam sholat masuk, kakek dan beberapa orang kampung azan di depan rumpun bambu yang ada pohon besarnya. Masuklah hari keempat pencarian. Kakek bermimpi melihat Amar di atas pohon besar. Kakek bercerita ke Ki Daud soal mimpinya. Alhamdulillah, sudah ada pertanda, kata Ki Daud. Hari kelima. Aduh, panas sekali, kata Sakila.
Berisik sekali orang di luar sana, jerit Sakila. Sakila memanggil orang-orang untuk menghadap, dan mereka membawa 3 tempat nasi. Mereka dengan sopan meletakkan di depanku. Ada nasi hitam, nasi putih, dan nasi kuning. Pilihlah nasi itu, seru Sakila. Aku tertegun. Untuk apa, seruku? Cepatlah, waktu kita nggak lama. Jangan salah pilih, seru Sakila. Aku semakin bingung. Aku dihadapi dengan 3 nasi dan 3 warna. Tiba-tiba, tanganku bergerak sendiri mengangkat nasi putih. Aku tidak tahu siapa yang menggerakkan. Wajah Sakila merah padam. Kamu tidak mencintaiku ya, teriaknya. Aku kebingungan. Apa maksud Sakila? Kamu sudah salah memilih nasi. Perkawinan kita tidak pernah terjadi, teriak Sakila sangat marah. Belum pernah Sakila sekasar itu bicara padaku. Ki Daud berkomat kamit di depan pohon besar dekat rumpun bambu tersebut, dan ramai warga menemani. Ki Daud mengusap mukanya. Dia minta pengganti jika Amar dikembalikan, bisik Ki Daud ke kakek. Apa penggantinya? Balas kakek. Dia minta seekor sapi. Oke, kata kakek. Hari ke-6, tempat pertukaran itu dekat hutan yang ada batu besarnya. Kata Ki Daud, di situ gerbang kerajaannya, dan disitulah nanti pertukaran Amar dan sapi itu terjadi. Sakila, kenapa kamu kasar begitu? Seruku. Amar, kita tidak berjodoh. Aku akan mencari jodohku, tapi bukan kamu. Dari cara memilih nasimu, aku tahu kamu tidak tulus mencintaiku, ujar Sakila. Aku tulus mencintaimu, Sakila. Tapi tiba-tiba perasaanku sedikit tawar ke Sakila, dan kulihat Sakila tak secantik yang pernah kulihat. Setelah dia mengkasariku, wajahnya mulai berubah. Sakila, maafkan aku, seruku. Amar, jika kita berpisah, jangan lupakan aku. Aku menangis dalam pelukan Sakila. Sakila pun menangis. Amar, ingat namaku, Sakila Putri Raja Bunian. Ah, aku teriak. Aku bukan manusia. Kita tidak bisa bersatu. Pergilah Amar. Berjalanlah mundur 7 langkah. Sakila! Aku teriak. Pergilah. Aku ikhlas melepasmu, ujar Sakila. Aku lihat wajah Sakila dan senyuman manisnya. Pergilah, tempatmu bukan di sini. Walaupun aku mencintaimu dan kau pun mencintaiku, tapi kita tidak berjodoh. Kembalilah ke keluargamu. Ingat aku, Sakila yang pernah kau cintai. Tiba-tiba Sakila hilang, dan semua gelap. Perkampungan yang ramai tadi hilang, yang tinggal gelap. Aku mendengar suara orang-orang memanggil namaku dan orang mengaji. Lampu sorot terang mengarah ke mukaku, membuat mataku silau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Suara bergema memecah kesunyian hutan. Gegar malam itu, berita Amar telah ditemukan. Sebulan lebih aku seperti orang linglung. Kadang aku teriak nama Sakila. Ada yang bilang aku kurang waras. Pengobatan spiritual tetap dilanjutkan agar aku semakin pulih. Tak terasa, setahun berlalu. Aku mulai ceria seperti dulu lagi. Tapi kadang Sakila datang dalam mimpiku. Kadang aku mencium
seperti wangi tubuhnya. Ya, aku belum sembuh dan berusaha tidak sembuh karena aku takut melupakan Sakila seperti janjiku padanya. 5 tahun berlalu, Sakila sering datang dalam mimpiku, sehingga ku tak bisa jatuh hati ke perempuan lain. Neneng menghubungiku, dia udah bercerai dari suaminya dan punya anak 1. Aku hanya tersenyum dan tanpa ada rasa apapun untuk Neneng. Sakila, aku sangat merindukanmu. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Sakila, ku harap kita bisa bertemu lagi karena aku sangat mencintaimu. Oke, terima kasih kepada Bang Amar telah berbagi cerita. Tempat dan nama sengaja kami rahasiakan sesuai permintaan Bang Amar. Sekian dan terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.